Siapa dan perjanjian adalah firman Allah yang diingatkan oleh Tuhan, yaitu satu Yesus Kristus bahwa ini adalah ya antara orang dan sebagai raja segala suku jika dan kemuliaan sehingga bertobat dan kami meneruskan kebenaran yang dilakukan dan dalam yang selamat salam saya dalam Kristus yang oleh Putra Allah dan Roh dan umat adalah bagi yang bukan untuk semua orang yang telah disediakan dan di dalam dengan sebagai Tuhan oleh sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus Tuhan akan turun dari surga untuk semua umatnya yang terhormat di dalam dia.
dan menganggapnya sifatnya yang masih hidup. Kalau ketemu dengan dia berancam, kemudian dia akan datang kembali bersama orang khususnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan juga pada kebangkitan yang pertama dan menekal. Tetapi jangan bukan pada kebangkitan yang kedua dan mereka iman selamanya.
Dirimu terus hanya kau satu-satunya alatku. Padamu ku menaruh
We are standing dalam jiwaku, ku hanya padamu. Dalam jiwaku,
Saya Tuhan, Yesus sudah disenangkan melalui puji-pujian dari anak-anakmu di tempat ini. Kalau engkau disenangkan, engkau Allah yang bertata dalam pujian umatnya, engkau sudah hadir. Engkau siap melawat setiap kami. Bapak, thank you untuk perkenananmu hadir dalam ibadah pagi. Kami juga rindu mendengar pesanmu, isi hatimu pagi ini. Berbicaralah. Roh Kudus yang manis, kau undang masuk dalam hidupku. Engkau yang akan berbicara pribadi lepas pribadi. Urapi setiap kami dengan urapan dari tempat mati. Khususnya hamba yang tidak ada apa-apanya. Pakai untuk menyampaikan pesanmu di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman. Haleluya. Shalom. Thank you, Imam Pemuji, luar biasa sudah membawa kita ke hadirat Tuhan. Ya. Saudaraku, mungkin ada yang belum kenal saya, ya. Nama saya Baja Isya, ya. Dari Bapak. Puji Tuhan. Saudara, saya senang bersama kalian, ya. Salah. Istilahnya normal kalau memuji kalah sama yang benar, semangat, ya. Luar biasa. Tuhan disenangkan. Saudaraku kasih, ya, kita saat ini sedang merayakan, ya, sebentar menyambut Yesus naik ke surga, ya. Yesus saat ini sedang menampakkan selama 40 hari, ya, kepada murid-muridnya. Saudaraku, ya, saudara. Nah, bukti bahwa Yesus kita luar biasa. Di saat mati, justru orang melihat bahwa Yesus kita dahsyat. Karena Yesus bangkit. Kunci kerajaan maut dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Kunci kerajaan maut diambil. Diberikan ke anak-anaknya yang bisa dipercaya. Iblis sudah tidak ada apa-apanya. Tidak ada sengatnya lagi. Anak Tuhan harus keluar sebagai pemenang. Amin. 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 Luar biasa. Nah, pagi ini saya ingin sampaikan bahwa Yesusku dahsyat dan ajaib. Saudara, malam Kamis, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Karena Yesus tahu dia harus berkorban untuk keselamatan manusia. Yesus berdoa. Bahkan dikatakan peluhnya seperti butiran-butiran darah. Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapan. Doa itu diulang. Yesus sebagai manusia 100% takut. Ya. Karena harus menanggung dosa manusia seluruh dunia. Tapi doa itu diakhiri. Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak Tuhan yang Bapa yang jadi. Yesus minum cawan, ya, pagi-pagi Jumat, ya. Yesus ditangkap, disiksa, bahkan dia mati. Kenapa Tuhan Yesus mau lakukan?
karena taat pada Bapa. Karena cinta kepada kita semua. Maka kita bisa beribadah sampai hari ini. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, karena ada dari Yesus yang berkorban. Saudaraku, bahkan dikatakan sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus katakan sudah selesai. Ya. Maksudnya apa? Bagian Yesus sudah lakukan. Ya. Saudaraku, anggapan iblis keselamatan gagal. Semua masuk neraka. Saya bayangkan, iblis suka cita pesta. Penebusnya sudah mati. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kunci kerajaan maut sudah diambil. Iblis sudah dada sengat. Iblis sudah dikalahkan lagi. Ya, amin. Kunci kemenangan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa. Ya, yang pertama dikatakan bahwa Yesus pertahankan damainya. Yesus tutup mulut. Yesus tidak membela. Yesus punya roh tiap sabar. Ya. Kepalanya dingin, tidak emosi. Karena Yesus mau melakukan kehendak Bapa, yaitu keselamatan kita semua. Seandainya Yesus tidak sabar, Yesus emosi, waktu diejek. Kalau engkau Allah turun dari salib, bisa nggak? Bisa. Tapi kita tidak selamat. Karena Yesus harus mati menebus setiap kita. Amin. Yesus sabar. Ya. Dia kepala dingin. Tidak apa-apa. Yang penting kita selamat. Ya. Beda korek tahu sama manusia. Kalau waktu itu korek gesek marah, bahkan terbakar. Kalau manusia tidak, Yesus tidak. Kalau mau Allah turun dari salib, Yesus, iya. Akhirnya Yesus menang, ya, keselamatan manusia saudara-saudara saya. Ya. Yang berikutnya, Yesus tidak ada kepahitan. Ya. Tidak ada kepahitan. Dia menempatkan kasih di atas segalanya. Ya. Sesuai dengan sebutan dahsyat dan ajaib kasihnya. Itu, ya. Sehingga Yesus menang, saudara. Dunia memandang salib sebagai kutuk, hukuman, dan kekalahan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, salib diubah menjadi harapan, kemenangan. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ya, pujian ada saudara. Amin. Nah, ada akibat dampak, ya, dari kebangkitan Kristus. Dari 1 Korintus 15, 12 sampai 21, saudara. Boleh. Gantian boleh ya? Bisa ya?
12. Dan standar saya. Oke. Ya. Dampak, ya. Dampak dari kemenangan Tuhan Yesus. Dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Biar nanti terkait. Oh ya, Mas. Ya. Saya 12, saudara 13. Ya. Ya. Oke. Saya 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan untuk jadi bila mana kami beritakan bahwa bangkit dari antara orang lain, di antara kamu yang mengatakan bahwa kita akan bangkitan 13 saudara. Dan ya bahwa pelan-pelan dari anak-anak saudara jadi dampak kembali ke PPT ya. Dampak sos ya. Yang pertama ya. 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 Yang pertama Injil tersebar ya. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan Injil ya, yang dilakukan oleh Paulus. Tadi kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi isi Injil, melainkan telah memberi kuasa.
Saudaraku, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan Injil. Ya. Begitu juga kita. Saya pernah ke Korea, ya. Di situ ada museum, di mana hamba-hamba Tuhan banyak yang dibunuh karena memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudaraku, jadi kalau Yesus tidak bangkit, buat apa mereka mau mati? Saudaraku, oleh karena itu Yesus kita benar bangkit. Karena ada tokoh yang sudah mati bisa bangkit. Hanya Yesus. Itu yang pertama, ya. Mengapa saudara mau jadi Kristen sampai hari ini? Karena Yesus bangkit. Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus, saudara, dia mau disiksa karena mau beritakan Yesus luar biasa. Kalau Yesus tidak bangkit, buat apa? Sia-sia semua. Amin. Saudara, itu yang pertama, ya. Akibat dari kebangkitan Yesus, Injil dan tersebar. Saya kemana-mana untuk beritakan bahwa Yesus bangkit, ke Korea, ke bangsa-bangsa untuk menyampaikan bahwa Yesus bangkit, saudara. Ya, itu yang pertama. Maka sampai hari ini, saya dulu manajer jet. Saya lepas semua. Saya sekarang melayani Tuhan Yesus. Saya belajar seperti Rasul Paulus. Dulu dianggap sampah. Tapi pengenalanku akan Yesus lebih utama. Maka saya melayani sampai hari ini. Saya dulu manajer perusahaan besar. Ya. Tapi saya tinggalkan, saya sekarang melayani Yesus yang luar biasa. Amin. Terus kemudian, kalau Yesus sudah bangkit, maka kita sia-sia. Ya. Yang kita beritakan adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka mayatnya, jenazahnya, mayatnya akan ditunjukkan. Ini penebusmu tidak bangkit. Tapi sampai hari ini tidak ada yang bisa menunjukkan. Karena Yesus bangkit. Tapi kalau diizinkan ke tanah perjanjian Yerusalem, saya sama Kak Anis dan oh ya, saya sama Kak Anis dan sana. Di situ ada Yesus terbuka kosong. Ada tertulis, He is not here. He is risen. Dia tidak ada di, dia sudah bangkit. Amin. Yesus kita dahsyat. Amin. Luar biasa. Ya. Nah, next lagi, saudara. Jika otomatis dampaknya dosa tidak lagi berkuasa. Selain mengalahkan maut, kebangkitan itu juga memproklamasikan kemenangan di atas dosa. Orang percaya, ya. Jika Yesus sudah dibangkitkan, maka kepercayaan kita sia-sia. Amin, saudaraku. Nah, saudara, sekarang bagian kita. Kita sudah terima kebangkitan. Hidupku bukan milik kita lagi. Milik Kristus
Maka ya sekarang kemana-mana kita beritakan. Supaya kita dikatakan bahwa dosa tidak kuasa lagi, maka kita harus ya belajar taat. Pertama, baca Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau bicara ya melalui kita baca Alkitab. Sekarang sudah jarang dengar suara langsung. Tapi Tuhan bilang melalui kita baca firman Tuhan. Ya, Tuhan akan buka jalan keluar di saat kita ada masalah, itu ada di firman. Ya, jadi yang pertama baca Alkitab setiap hari. Kemudian doa, ya, berbicara kepada orang Bapak kita. Sampaikan, ya, terima kasih sudah kita sudah lalui, ya, tiap pagi bangun tidur, terima kasih. Kuncinya di jam pertama. Waktu kita bangun tidur. Kalau kita mengucap syukur, aku serahkan istriku, suamiku, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku. Tuhan akan pimpin sepanjang hari itu. Amin ya. Tapi kalau bangun tidur sudah marah-marah, ya, ada sialok sepanjang hari, tidak ada sukacita. Ya, jadi jangan lupa baca Alkitab setiap hari, doa, ya, ada apa-apa naikkan doa. Kebaktian seperti minggu ini, jangan dikalahkan yang lain. Ibadah dulu, ya. Kita diberi waktu 7 hari. Tuhan cuma minta, ya, beberapa jam. Karena Tuhan mau memberkati kita. Jangan dikalahkan dengan yang lain. Ya, saudaraku. Amin, ya. Habis baca Alkitab, doa, kebaktian, persekutuan, ada komsel ya dia di sini ada ya. Komsel, sama, ya. Terus di samping itu yang terakhir kesaksian. Saksikan, ya. Kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, ceritakan kepada keluarga, teman, tetangga, ya, bahkan kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Saudaraku, ya, itu bagian kita. Bagian Tuhan sudah lakukan. Bagian kita tanda terima kasih sama Tuhan. Kalau kita diselamatkan dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma. Ya. Masih ada enggak? Mulai Yerusalem ini berbicara keluarga. Masih ada enggak keluargamu yang belum terima Tuhan Yesus, belum kenal Tuhan Yesus? Sampaikan. Ya. Karena keselamatan adalah pribadi. Ya. Masih ada enggak temanmu, teman kerja, tetangga? Kita harus sampaikan. Karena keselamatan hanya saat percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain ke surga selain melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, jadi kita harus alami kuasa kebangkitannya. Ya. Yesus mati supaya kita punya hidup kekal. Yesus disiksa, dicambuk, supaya apa? Oleh biru Yesus, saat kita berdoa
darah Yesus sembuhin, maka terjadi kesembuhan. Amin. Ya, mungkin boleh video sebelum saya lanjut video foto. Nah, jadi saudaraku, Yesus luka dicambuk ya supaya kita oleh Yesus jadi sembuh. Ya. Tangan yang berlubang dipakai supaya apapun yang mengerjakan Tuhan menjadikan hasil. Usahamu segalanya asal kau melibatkan Tuhan. Kaki Yesus dipakai, saudara. Ini berbicara kuasa menginjak kalajengking. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini ada putar film. Mujizat masih terjadi. Ini tidak bisa berdiri. Yang mau biru. Dia bisa berdiri karena rapuh. Kepalanya berdarah. Maksud saya, ini tidak bisa jalan. Gangguan di penglihatan sembuh. Kanker dapat Jakarta. Sembuh. Tapi yang saya itu. Ini kakinya bengkok-bengkok nih. Nggak bisa berdiri, begini. Nggak bisa jalan, bisa berlari. Nah, tapi datang tambah eksamen, langsung berdiri, langsung berdiri. Jalan. Foto itu. Boleh foto itu. Itu yang sekarang kuasa kebangkitannya. Ya. Anak-anak Tuhan harus ini penjangkauan, ya. Ini preman, ya. Jalan kita bergerak belas kasihan, ya. Kita kenalkan Tuhan Yesus satu-satunya. Dia waktu itu doakan, dia nangis. Ya. Lanjut lagi. Ini orang terikat 15 tahun kuasa iblis, kuasa gelap. Sudah dipanggil banyak orang, tidak bisa. Tenaganya kuat karena ada iblis di dalamnya. Dipegang 3 orang lepas. Wow. Kalau ada porsi dipukulkan. Siapapun yang melayani. Kalau ada pisau bisa ditunjukkan. Saya datang tergerak oleh belas kasihan. Karena dia saya anggap adik saya. Akhirnya saya izin melayani. Waktu itu sama keluarga tidak dikasih. Takut saya diserang. Nah, itu dipegang, itu saya dilayani. Ya. Tidurnya di kamar mandi. Tidur di situ. Ya. Keluarganya tidak berani dekat.
Keluarganya udah bilang kalau memang harus dipanggil Tuhan mati, biar mati. Sudah nyerah keluarganya. Karena 15 tahun terikat. Lanjut. Nah, itu waktu kita layani pelepasan. Itu yang bawah, maaf ya, itu air kecil. Pipis. Saya takut anak, tahu-tahu dilempar. Ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang ini orangnya sudah dipulihkan meja, keluarganya diselamatkan, keluarganya saya belanja itu semua. Ini yang tadi ini saudara, tadinya orang tetap tidak berani 15 tahun. Lanjut lagi, sudah ya, 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 ya. Jadi yang kita beritakan bukan Yesus yang mati, yang mayat jenazahnya ada di kuburan, juga. Yang kita beritakan Yesus yang bangkit dari kematian. Mana ada tokoh agama yang bisa bangkit? Maka dikatakan Allah perkasa, Bapa yang kekal, karena Allah Yesus kita luar biasa. Yang mati, ya. Dan ketiga, kunci kerajaan, mana iblis, mana sengatmu, ya. Anak Tuhan tidak boleh takut lagi. Iblis sudah tidak ada apa-apanya. Kalau ada yang sakit, harus panggil kami. Kamu punya kuasa yang sama. Asal dan Yesus sembuh. Kalian yang sakit, pegang sendiri. Percaya, darah Yesus sembuhkan saya. Maka terjadi kesembuhan. Asal mau percaya. Amin. Bagian Tuhan sudah melakukan. Sekarang bagian kita. Nah, kita yang sudah diselamatkan, bagaimana mengucap terima kasih sama Tuhan? Ya, karena hidup kita ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Seharusnya kita mati, kita yang dihukum manusia. Tapi cinta Yesus kepada kita, biar aku minum cawan. Yesus rela mati. Ya, maka sekali lagi, hidupmu bukan milik kita, tapi milik. Gunakan masih bangku kosong, bawa Tuhan, ya. Teman-teman bawa. Kalau kita diselamatkan, ya, kita harus selamatkan yang lain. Ya, keluar Yerusalem, berbicara keluarga, teman-teman, tetangga dan sebagainya, ya. Kemudian Yudea, Samaria. Samaria ini orang yang belum kenal Tuhan, ya. Saya sudah banyak memenangkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Karena mereka adalah kakak tiri kita. Amin. Abraham punya nama siapa? Ismail. Ya. Karena dia tidak tahan menunggu janji Tuhan. Kemudian punya anak kedua dari istri yang benar-benar, dari Sarah, yaitu Iska. Saudara dan saya adalah keturunan Iska. Nah, Ismail ini saudaraku, dia diusir sama Hagar, ya. Dan Hagar diusir, ya. Sehingga dia sakit hati. Maka sifatnya dia pemberontak. Kalau di Alkitab dikatakan seperti keledai liar. Yaitu kita kalau lihat saudara yang tidak kenal Tuhan kan dia anti sekali gitu ya. Nah, bagian kita ini keturunan dari Isa, ya. Bagian kita berhak, kami bapaknya ya, dengan kata lain, kamu juga berhak surga. Surga bukan hanya untuk orang Kristen,
Untuk orang yang nggak kenal Tuhan, itu kenalkan bahwa keselamatan cuma ada dalam Yesus Kristus, ya. Darahnya yang tertumpah itu untuk manusia semuanya. Maka bagian kita harus selamatkan. Saya banyak menyelamatkan saudara-saudara yang pakai, ya kekasih kita nggak kenal Tuhan, banyak, ya. Videonya ada, cuma kali ini saya tidak tetap, ya. Saya banyak memenangkan. Saya selalu tergerak oleh belas kasihan, ya. Kunci rahasia Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mujizat Tuhan terjadi karena belas kasihan. Melihat orang sakit, kasihan, maka doakan Tuhan Yesus. Saya kalau lihat orang pakai kursi roda, saya suruh berdiri. Kalau dia percaya, langsung jalan. Itu semua pelayanan kita hampir seperti itu. Orang mau sakit apapun, kita anak Tuhan harus tahu. Kita harus alami kuasa kebangkitannya. Yesus bangkit. Dia menangguh. Amin. Luka dicambuk, luka-luka oleh biu Yesus. Jadi semua. Ya. Ada luka yang tidak berdarah, yaitu kalau kita kena biru, ya kan, itu ya kena barang tubuh. Ini berbicara luka dalam, ya. Luka dalam itu tidak boleh lagi ada kepahitan, tidak boleh ada dendam, ya, karena Yesus sudah tanggung semua. Saling memaafkan. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak mengampuni saudara kita, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Kita saling mengasihi. Itu, ya, karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Goal kekristenan kita menjadi seperti Kristus. Amin, saudaraku. Ya, terus Yesus dipakai mahkota duri berdarah. Ini berbicara pikiran disucikan atau berbicara untuk kemiskinan, ya. Duri, waktu manusia dikutuk, semak duri yang akan kau hasilkan. Ini berbicara kemiskinan. Saat kita udah Yesus pulihkan. Engkau ya, yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ya. Setelah saya lepas semua, saudaraku, saya persembahkan hidup untuk Tuhan, maka semua yang saya perlukan Tuhan siapkan. Ya, merek Casio tahu deh. Dikasih orang, rumah dikasih orang, harga miliaran. Mobil yang saya pakai dikasih orang juga. Tuhan kasih melalui orang. Ya, saat kita lakukan ke Tuhan, maka yang lain ditambah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, yang lain akan ditambahkan. Amin. Ya. Sekarang bagian kita bagaimana kita melanjutkan karya Tuhan Yesus. Ya. Saya senang, luar biasa. Ya, tunarungu ini, saya dari pujiannya, yang lain-lain dan semangat seperti ini, ya. Bukti bahwa Yesus tidak baik saya hidup pada, maka kalau kita menari bisa sudah kita. Amin. Ya, dan saudaraku, Yesus kita dahsyat dan ajaib. Ya. Buktinya Yesus mati bukan terus jadi mayat itu perkuburan, tapi Yesus bangkit. Ya. Kalau istilahnya orang Yesus tidak bangkit, orang-orang yang tidak senang Tuhan Yesus akan tunjukkan mayat ini loh. Penebus tidak bangkit. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, buat apa? Paulus berani mati untuk menyampaikan. Bagaimana Pak Christian berani tinggalkan semua? Karena Yesus bangkit hidup bukan milik Tuhan Yesus. Saudara harus seperti itu. Ya. Kalau hari ibadah jangan sampai diganggu yang lain. Ibadah dulu, yang lain setelah ibadah. Nomor satu kan Yesus. Amin. Ya, dampaknya maka Injil tersebar. Ya, seluruh dunia. Ya, kita bersama dulu sama
Penatua Yos sudah keliling, sampaikan bahwa Yesus luar biasa. Ya, itu yang kemudian dikatakan bahwa Yesus bangkit, ya, sehingga iblis sudah tidak ada apa-apanya. Iman kita tidak sia-sia, ya, karena kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan merayakan istilah Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus memang berasal dari surga. Ya, karena Yesus, saudara, tugasnya sudah selesai. Yesus menyediakan tempat untuk setiap kita. Ya. Kita di dunia sementara. Manusia kita ini manusia makhluk kekal. Nanti ada kebangkitan. Tadi yang dibaca Iman DBI, semua dibangkitkan. Nah, kekalnya ada dua tempat. Neraka atau surga. Kita kepengennya semua di surga. Kekal selama-lamanya. Ya. Tapi dikatakan orang yang jahat bangkit pada kebangkitan kedua untuk terima hukuman kekal. Orang yang jahat yang menolak Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, itu bangkit pada kebangkitan yang kedua untuk selama-lamanya di neraka. Amin. Maka kita harus sungguh-sungguh, ya, tidak boleh lagi tinggalkan dosa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, anugerah terbesar, ya, hidupmu dan hidupku adalah anugerah. Pemberian kepada yang tidak layak. Seharusnya kita binasa, tapi Tuhan rela. Biar aku yang menanggung. Ya. Bukan sekedar mati, tapi Yesus disiksa supaya dibayar lunas. Iblis tidak bisa menuntut lagi. Maka Yesus pertahankan disalib, diolok-olok, tidak apa-apa. Tapi lihat, akhirnya Yesus finish strong, selesai, sudah selesai. Iblis salah perhitungan, kunci kerajaan maut diambil. Sekarang iblis tidak ada sengatnya. Iblis sudah dihancurkan. Amin. Ya, itu kekasih Tuhan. Firman pagi ini Tuhan ingatkan, ya, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, ajaib kasihnya. Yesus yang rela mati, Yesus yang bangkit dari kubur. Kunci kerajaan maut sudah diambil. Oleh karena itu, berbahagialah saudara dan saya. Ya, gunakan, ya, jangan ragu-ragu. Apa yang sakit kunjungi, doakan. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh, mujizat terjadi seperti film tadi, ya, banyak, masih banyak, ya. Udah ada heran, karena bagian Yesus dalam bagian kita. Praktekkan, lakukan. Yesus berkeliling, ya, saat ini. Nah, siapkan nanti setelah ibadah kenaikan Yesus ke surga, persiapkan 10 hari. Kalau bisa doa puasa, menunggu Roh Kudus. Saat kita dipenuhi rohnya, maka apa yang dilakukan Yesus kita bisa lakukan. Amin. Ya, kalau yang bisa ambil waktu, ya, nanti setelah perayaan kenaikan Yesus ke surga tanggal 29, ya, besoknya ambil puasa 10 hari. Karena Tuhan Yesus janji setelah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dia berjanji akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Hidup saya
berubah setelah saya dipenuhi Roh Kudus. Tadinya saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya dari sekuler kok bisa. Kalau bicara tentang ini sampai nggak bisa. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, inginnya bersaksi bahwa Yesus sudah siap. Amin. Iya. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita berdoa. Yes. Tuhan Yesus yang baik. Kalau hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu, bagianmu Tuhan. Saat ini, mari. Engkau berbicara pribadi lepas pribadi. Lawat umatmu yang luar biasa di tempat ini. Biar hatimu ada pada hati mereka. Kuasamu kau curahkan mereka. Sehingga mereka akan menjadi saksimu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Melalui tempat ini Tuhan, kau akan pakai anak-anakmu dengan luar biasa. Urapi Tuhan, semua. Lawat tempat ini. Ya Tuhan, urapan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapannya. Hati Yesus dicurahkan. Demi nama Tuhan Yesus, lawat. Penuhi tempat ini dengan hadiratmu. Thank you. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya dari tempatnya akan muncul hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, militan anak dipakai. Kau lihat anakmu. Kau lihat, bukan lihat yang lainnya. Kau lihat hati hamba dan tempat ini. Hati anak-anak Tuhan yang tadi. Hati yang rindu menjadi berkat. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan. Amin.
Nah,
Christian. Oh, gitu. Ah, iya. Iya. Christian. Pak Christian. Oh, C. Kalau ada informasinya tentang SADR. Nah, rencana kita sebetulnya SADR itu minggu kemarin tanggal 11 Mei, tapi saja kita mulai bulan ini kebetulan tanggal 29 Mei hari kenaikan Yesus surga. Nah, udah tuh. Nah, ada 10 hari yang akan bercurah Roh Kudus. Nah, kita tahu susu saja. Bulan ini tanggal belum tahu nanti kan sampaikan. Kita mungkin 3 kali temuan, 3 kali. Dan 1 kali pertemuan belajar ada 3 sesi, punya waktu ada 9-nya. Jadi 9 buku pelajaran itu ada 9 sesi. Jadi berarti 3 kali pertemuan supaya jadi biasanya 5 kali terlalu lama. Ada bolos absen, bolos 1 kali. Nah, sertifikat enggak dapat. Jadi misalkan bisa datang sudah pernah enggak apa-apa, kita ikut saja. Tidak harus belum belum ke teman-teman yang lain ikut belum pernah ikut saja ikut roh jalan ya kan. Nah, nanti SADR pimpinan selesai ibadah kita lanjut SADR. Nanti dia akan diatur sama Bapak Timothy yang urus SADR. Nanti udah pasti
Maafin Mas. Oke? Nah, jangan lupa ya, Natal ya. Nah, sekarang sudah dipilih ketua Natal siapa? Itu Jennifer. Itu Jennifer. Jangan bergerak. Ya, ya. Ketua Natal. Semua sudah belum. Sudah, semua sudah. Wah, saya ada ke jangan ya sampai enggak saya nggak lagi kegiatan hari kita sudah rayakan hari Pesari ibadah rumah warna kegiatan kita suka lagi kegiatan terus ya supaya kita hidup yang ya sekarang tuh ibadah nah ini
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Engkau dalam ibadah tunarungu siang ini Tuhan. Engkau sudah disenangkan melalui puji-pujian dari anak-anak-Mu tempat ini. Dan kehadiran-Mu sudah Kau nyatakan melalui isi hati yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Bapa. Ya, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Seperti Bapa menyertai kami di tempat ini, Bapa pun akan menyertai kami kembali ke tempat kami dengan tanpa kurang suatu apapun, dengan membawa berkat yang datang dari Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan demikian ibadah siang ini sudah selesai. Pulanglah dengan damai Kristus. Sebelum kita berpisah, tangan pengasihan Tuhan sudah menyiapkan berkat-Nya untuk setiap kita. Mari angkat kedua belah tangan, sambut berkat Tuhan, terima dengan iman. Uralama sikiara pasif. Kira bapa sikiara pasif. Terimalah, terimalah. Segala berkat yang di langit dan di bumi sudah dicurahkan siang. Berkat dari Allah Bapa Abraham, berkat dari Allah Bapa Ishak, berkat dari Allah Bapa Israel turun atas setiap kita. Pengurapan Tuhan turun sehingga kita makin serupa dengan Dia, masuk dalam desainnya hidup dalam segala kelimpahan. Berkat sukacita, berkat shalom Tuhan, shalom yang tidak tergoncangkan situasi dunia yang tidak menentu, tapi hidupmu, keluarga besar kita dilingkupi sukacita, sehingga kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Berkat kelimpahan dalam segala kebajikan, diberkati kehidupan setiap kita, rumah tangga kita diberkati, keluarga besar kita diberkati, keluar masuk kita disertai dengan sayap keberkatan. Yesaya 60, saya perlindungan. Mazmur 91 terjadi. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menjadikan berhasil. Kau akan terus naik menjadi kepala bukan ekor. Cinta kasih Kristus, keselamatan itu, kalau kita terima dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma, kerjakan dengan takut dan gentar, menjelang hari Tuhan semakin dekat. Berkat dari Allah Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, tuntunan. Engkau akan berjalan dari satu pertolongan ke pertolongan yang lain, satu mujizat ke mujizat yang lain, satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Sehingga siap kita, jemaat tunarungu tempat ini, menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di akhir zaman, di masa sulit. Terima berkat, nikmati berkat Tuhan. Dan satu hal jangan lupa, jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Yang percaya dan mau katakan amin. Oh, amin, amin. Oh ya, salam dulu. Itu ya. Amin. Thank you.
Ya. Besar. Mikir saya waktu. Berapa ya? Apa itu?